Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tulab wa talibat MKW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan kita sampai di pelajaran 22 ya. Dengan judul lanjutan bab keharusan mensyukuri nikmat. Jadi masih sambungan dari bab kemarin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa kenikmatan itu kadang didapatkan dengan musibah. Masya Allah ya. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan tentang pelajaran dan nasihat dari kisah Bani Israel yang akan kita baca ini nanti. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan sebab yang mewajibkan langgengnya ya, kenikmatan atau rezeki. Nah, langsung saja kita baca kisah yang ini diceritakan oleh Nabi SAW sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikasih syakal ya nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna thalathatan min bani Israila." Sungguh ada 3 orang dahulu ya, dari kalangan Bani Israel, yang mana orangnya ini abros, aqra, wa a'ma. Ya, yang orangnya yang pertama abrosu, yang kedua aqra'u, yang ketiga a'ma. Apa itu? Artinya kita baca di bawah penjelasannya. Abros, penyakit yang terkenal, yaitu munculnya warna putih di kulit, belang. Kalau orang Jawa bilang sopak ya. Lalu aqra' apa itu? Yang kedua, orang yang rontok rambut kepalanya alias gundul, tapi tidak bisa apa? Tumbuh lagi, botak itu loh ya. Nah, botak yang tidak bisa timbul atau tumbuh rambutnya. Lalu yang ketiga a'ma. A'ma insya Allah terkenal ya. Artinya apa? Buta. Ya. Lalu fa'aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah ingin untuk menguji mereka, menguji 3 orang ini. Ya. Nah, faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah utus kepada 3 orang ini 1 orang malaikat. Malakan itu mufrad, jamaknya malaikah itu ya. Fa'atal abros, maka cerita pertama, datanglah malaikat ini kepada si orang yang sopak ini. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Perkara apa yang paling engkau cintai wahai orang yang belang kulitnya? Qala, maka orang ini menjawab, launun hasanun wa jildun hasan. Warna yang bagus dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharaniyan nasu bihi. Dan hilang dariku apa yang manusia itu merasa jijik dariku. Lihat ya, qadharaniyan nas artinya yang membuat manusia jijik kepadaku, yaitu mereka tidak suka bergaul denganku dan memusuhiku karena menganggap jelek dengan apa yang ada pada diriku ya. Jadi manusia mencelanya karena dia apa? Kulitnya sopak tadi. Masya Allah ya. Nah, dia jadi pengennya 3 ya, warnanya bagus, kulitnya bagus, terus apa? Hilang celaan manusia darinya. Qala, ya, kemudian berkata, famasahahu. Maka malaikat pun mengelus orang ini ya, mengusap orang ini, fadhaba anhu qadharuhu. Maka hilanglah darinya apa? Yang jelek tadi, hal yang jelek tadi. Jadi kulitnya sembuh begitu. Wa a'talaunan hasanan wa jildan hasanan, dan Allah memberikan kepadanya warna yang bagus dan kulit yang bagus. Ya, qala, kemudian malaikat berkata lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Harta apa yang paling kamu sukai? Qala al ibil awil baqar syakka ishaq ya. Orang ini mengatakan ibil, unta atau sapi. Agak ragu, syakka ini ragu ya. Ishaq, perawi hadisnya namanya Ishaq. Ini ragu apakah dia mengatakan ibil atau bakor. Tetapi memang yang sahih bahwa orang pertama ini mengatakan ibil. Harta yang paling dia cintai adalah unta. Ya. Fa'atona qatan asyra. Maka malaikat pun memberi kepada orang ini naqatan asyra. Ya, artinya apa? Kita lihat di bawah naqatan asyra. Artinya unta betina yang hamil, yang kehamilannya telah mencapai 10 bulan. Jadi unta yang sudah siap melahirkan. Nah, Masya Allah. Unta bunting ya. Nah,
Faqala, maka malaikat pun mengatakan pada orang ini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di dalam unta ini dengan adanya unta yang diberikan ini. Taib. Ya, jadi sembuh penyakitnya lalu diberi unta yang sudah bunting tadi. Jelas ya? Itu orang yang pertama. Lalu orang yang kedua. Qala fa'atal aqra. Nabi mengatakan lanjutnya, maka malaikat ini pun datang pada orang yang kedua, yaitu orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Perkara apa yang paling kamu cintai wahai orang yang buta? Qala sya'run hasanun. Sya'run itu artinya rambut yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi. Dan hilang dariku apa yang membuat manusia mencelaku. Ya. Famasahahu, maka sama malaikat pun mengusap orang ini. Fadhahaba anhu, lalu hilanglah kebutakannya. Wa a'ta sya'ran hasanan, dan Allah memberikan kepadanya rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika. Maka malaikat pun juga bertanya, harta apa yang paling engkau cintai? Qala al-baqaru awil ibil. Sapi atau onta, tetapi yang rajih adalah yang onta. Orang kedua ini orang yang kedua ini minta sapi. Yang paling dia cintai adalah sapi. Fa'a'ta baqaratan hamilan, maka malaikat pun memberikan kepadanya onta yang sapi yang sudah hamil, ya. Faqala, lalu mengatakan, mendoakan pada orang ini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu dalam peternakan ini nanti. Lalu selesai ya kisah yang kedua. Fa'atal a'ma. Orang ini pun datang kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika. Perkara apa yang paling kau cintai? Qala an yaruddallahu ilayya basari. Yang paling ia cintai adalah Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Wa absara bihin nas. Wa absara bihin nasa. Ini bisa dibaca wa ubsiru bihin nasa. Dan fa ubsiru bihin nasa. Maka kalau kembali penglihatannya, fa ubsiru bihin nasa, maka aku bisa melihat manusia dengan penglihatanku itu. Ya, lalu yang terjadi juga sama, fa masahahu. Malaikat pun mengusap orang ini. Faraddallahu ilaihi basarahu. Maka Allah mengembalikan kepadanya pandangannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika. Maka orang yang ketiga ini ditanya juga oleh malaikat, harta apa yang paling kamu cintai? Qala al-ghanamu. Yang paling ia cintai adalah kambing. Fa'atosyatan walidan. Maka malaikat memberikan pada orang ini syatan walidan. Apa artinya syatan walidan? Lihat, artinya kambing yang memiliki anak. Ya, jadi kambing yang memiliki anak. Masya Allah, diberi kambing yang beranak dia. Nah, kemudian ya, fa antaja hadzani wa wallada hadza. Maka antaja hadzani, ya, yang dimaksud antaja mengurusi kelahirannya, ya ini unta dan sapi, wa wallada mengurusi kelahirannya yaitu kambing. Nah, jadi kalau untuk unta dan sapi itu antaja yuntiju bahasa Arabnya. Nah, kalau untuk kambing wallada. Jadi begini. Tadi kan orang pertama dan kedua tadi dikasih sapi dan unta dan sapi, ya kan? Ya, jadi unta dan sapinya melahirkan. Lalu yang orang ketiga dikasih kambing, juga melahirkan kambingnya, diurusi oleh ketiga orang itu masing-masing peternakannya begitu. Fakana lihadza wadin minal ibil. Masya Allah. Maka jadilah orang yang pertama yang dikasih unta tadi memiliki selembah unta. Walihada wadin minal bakor. Orang kedua memiliki satu lembah sapi. Peternakan selembah sapi banyak sekali. Walihada wadin minal ghanam. Dan orang yang ketiga yang tadinya buta tadi diberi selembah berkembang kambingnya, peternakannya sampai memiliki selembah kambing. Qala, ya, thumma innahu atal abros. Kemudian ceritanya berlanjut, ya. Datanglah kemudian malaikat ini sekali lagi kepada orang yang abros untuk mengujinya. Kepada orang pertama, yaitu orang yang abros, orang yang sopak, orang yang kulitnya jelek tadi. Datanglah malaikat kepada orang yang
Sopak fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk dan keadaannya. Jadi ceritanya ini ketika udah jadi orang kaya kan didatangi lagi oleh malaikat ya, dalam bentuk dan keadaannya. Faqala rajulun miskin. Ya, bentuk keadaannya bagaimana? Orang miskin. Qad in qata'at bi al-hibalu fi safari. Dia mengatakan ya, dia ini orang miskin yang sungguh telah terputus darinya al-hibal fi safari. Maksudnya apa? Terputus in qata'at bihil hibal, artinya terputus dariku sebab-sebab kehidupan. Ya. Atabalaghu bihi, nanti artinya aku sampai dengannya. Kita baca dulu nanti. Ya karena agak harus naikin ke atas kursor. Nah, ya. Jadi orang ini diuji lagi oleh Allah melalui malaikat ini yang datang kali ini dalam wujud orang miskin yang terputus darinya sebab-sebab kehidupan dalam safarnya. Jadi orang miskin mau safar, kelihatannya apa? Terputus bekal hidupnya, habis semuanya. Fala balagha lil yauma illa billahi thumma bika. Maka aku tidak akan sampai hari ini, maksudnya tidak bisa meneruskan perjalanan kecuali atas pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu wahai orang kaya yang memiliki banyak onta ini. As'aluka billadzi a'taka launal hasan. Maka aku minta kepadamu ya, demi Allah yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus. Wal jildal hasan, dan kulit yang bagus. Wal mal, dan demi Allah yang telah memberikan kepadamu harta. Ba'iron, aku minta kepadamu, ini tolong kasih garis bawah nih, 1 onta saja. Ataballagu bihi fi safari, yang akan aku pakai untuk bisa meneruskan safarku. Paham ya? Jadi dia cuman minta 1 onta aja, padahal ontanya kan selembah tadi. Diminta 1 saja. Diuji minta 1 aja ontanya. Faqala, maka orang ini menjawab, al-huququ katsiratun, hak-haknya banyak. Maksudnya apa al-huququ katsiratun? Ya. Oh, tidak dijelaskan di sini ya. Maksudnya ya dia memiliki banyak tanggungan gitu. Ya dalam penjelasan yang lain ya kita pernah baca ya, dia ini mengatakan oh tanggunganku oke, kalau bahasa Jawanya begitu. Harus gaji karyawan, harus ngidupin anak istri dan sebagainya. Padahal cuma diminta 1 saja. Ya. Faqala lahu, maka malaikat ini pun berkata pada orang pertama ini, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku kenal sama kamu deh. Alam takun abroso yakdzirukan nasu, bukankah kamu dulu orang yang sopak, kulitnya belang, yang manusia menghinamu? Fakiron, kamu dulu juga orang miskin. Fa'atakallahu azza wa jalla al-mal, lalu Allah memberimu harta. Faqala, maka orang ini tidak mengakui, tetapi justru mengatakan kalimat yang dusta dan sombong ini. Innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Sungguhnya aku mewarisi hartaku ini kabiran an kabirin ini. Dia malah mengatakan kalimat dusta ini. Aku mewarisi harta ini dari ayahku, dan ayahku mewarisi dari kakekku, dan sepenuhnya, dan seterusnya. Jadi dia bohong dengan mengatakan itu. Enggak, hartaku ini warisan, ini bukan pemberian Allah. Begitu. Dulunya juga bukan fakir kan begitu. Seolah-olah dia ngomong dusta begitu. Paham ya? Taib. Masya Allah. Faqala in kunta kadziban. Maka malaikat pun mengatakan, in kunta kadziban, kalau kamu bohong. Fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikanmu lagi kepada apa yang kamu dahulu. Mengembalikanmu seperti kamu dahulunya. Paham? Jadi orang ini didoakan kejelekan seperti itu oleh malaikat. Semoga kamu jadi balik kayak dulu lagi begitu. Orang yang sopak dan miskin lagi. Nah, qala wa atal aqra fi suratihi. Dan kemudian kisah yang kedua ya. Malaikat ini pun datang kepada si botak dalam keadaannya ya, dalam bentuknya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka berkata pula kepada orang yang kedua ini seperti berkata pada orang yang pertama. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Maka si botak ini pun juga sombong
ya membalas perkataan malaikat persis seperti orang pertama tadi. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka malaikat pun mendoakan kejelekan yang sama, ya. Jika kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu dahulu, botak dan miskin lagi. Paham? Lalu malaikat pun datang pada orang yang ketiga. Wa atal a'ma. Malaikat datang kepada orang yang buta. Fi suratihi, sama dalam bentuk miskin dan safar tadi, ya. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabilin. Ya. Malaikat mengatakan dia adalah orang yang miskin dan ibnu sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan. Qadin qata'at bi al-hibalu fi safari, sama dia mengatakan sama juga ini, ya, telah terputus dariku sebab-sebab kehidupan dalam safarku. Fala balagha li al-yauma illa billahi tsumma bika. Maka aku tidak bisa melanjutkan safar hari ini kecuali atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka. Maka aku minta dengan demi Allah yang telah mengembalikan pandanganmu, syatan, tolong kasih garis bawah nih. Aku minta seekor raja kambing. Ataballagu biha fi safari, yang kupakai untuk meneruskan safarku. Faqala, maka orang ketiga ini menjawab, kuntu a'ma. Dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Maka Allah kembalikan kepadaku penglihatanku. Fakhud masyikta wada' masyikta. Nah, orang ketiga ini mengatakan kalimat yang sangat indah. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Monggo jipun wae wis begitu. Ambil sebutuhmu. Fa wallahi la ujhiduka al-yauma bi syai'in akhadtahu lillahi. Akhadtahu lillahi. Maka demi Allah, aku tidak merasa keberatan atasmu hari ini, ya, dengan sesuatu yang kamu ambil lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ketiga ini beda sekali, mempersilahkan, udah ambil saja, aku tidak keberatan sama sekali, ya. Ujhiduka la ujhiduka, tidak keberatan atasmu, artinya, ya, ambil aja, monggo, kamu butuh berapa ambil saja, aku tidak keberatan sama sekali, demi Allah, begitu. Faqala amsik malaka. Maka malaikat ini berkata pada orang yang ketiga ini, ya, udah, tahanlah hartamu. Fa innama ubtulitum, karena sungguhnya kalian bertiga ini sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka, maka sungguh Allah telah ridho kepadamu wahai orang ketiga, orang yang tadinya buta dan memiliki kambing itu. Wa sakhita ala sahibaika, ya, dan kurang tutupnya sampai sini. Dan Allah murka kepada dua sahabatmu yang diberi, yang tadinya sopak dan diberi apa? Unta, dan yang kedua yang tadinya budak dan diberi sapi tadi. Akhrajahu, hadits ini, ya, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya. Nah, jelas sekali sebenarnya pelajaran dari hadits ini. Namun, ya, untuk memastikannya lagi, kita baca ini sekarang pokok pembelajaran. Yang pertama, hikmah dari penyebutan keadaan umat terdahulu. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits yang sahih tidak dimaksudkan untuk sekedar berita saja. Jadi itu bukan berita saja, tetapi dimaksudkan agar orang yang mengambil pelajaran dari nasihat tersebut, ya, kita bisa ngambil pelajaran dan nasihat dari kisah-kisah tersebut. Di samping juga untuk menghibur dan menimbulkan kegembiraan dan kesabaran bagi jiwa. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada umat-umat terdahulu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan di antara kisah tersebut, yaitu apa yang ada di dalam hadis di atas yang sedang kita bahas ini. Ini 3 orang dari kalangan Bani Israel, ya. Satu saja yang berhasil lolos ujian, yang 2 gagal. Taib, ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita petik, ujian kepada para hamba Allah, ya, dengan kenikmatan. Masya Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa ujian Allah itu tidak harus apa, kemiskinan terus, kesusahan terus, tapi ternyata kenikmatan itu juga ujian. Paham kan? Masya Allah. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita tentang 3 orang fakir dari kalangan Bani Israel, ya, orang yang belang, gundul, dan buta ini. Allah ingin menguji mereka ketika disempurnakan bagi mereka kenikmatan. Apakah mereka bisa bersyukur atau mengkufurinya? Dan sungguhnya Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi dari mereka. Allah berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Maka Allah mengutus pada mereka 1 malaikat, sehingga hilanglah
kejelekan-kejelekan yang ada pada diri mereka dengan izin Allah, lalu diberikan pada mereka apa yang mereka inginkan dari kenikmatan, serta didoakan agar mereka mendapatkan keberkahan dengan nikmat tersebut. Maka bagi orang yang belang, dia memiliki satu lembah unta, dan orang yang gundul tadi memiliki satu lembah sapi, dan orang yang buta tadi memiliki satu lembah kambing, sehingga sempurnalah kenikmatan bagi mereka bertiga dari sisi kesehatan dan kekayaan. Tolong kasih garis bawah nih ya. Jadi nikmat ujiannya itu malah berupa apa? Kesehatan dan kekayaan, kenikmatan. Masya Allah. Ya, paham. Lalu yang ketiga, ya, pokok pembelajaran kita. Kufur nikmat menjadi sebab hilangnya kenikmatan, dan mensyukuri nikmat menjadi sebab langgengnya nikmat itu. Maka Allah mengutus kepada mereka bertiga satu malaikat untuk menguji mereka. Malaikat berpenampilan sebagaimana keadaan mereka dahulu, ya kan? Dan meminta dari masing-masingnya satu bagian dari harta dengan mengingatkan pada mereka tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Orang yang belang dan gundul mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan menisbatkan nikmat tersebut pada selain Allah, serta tidak menunaikan hak-hak Allah di dalam hartanya, sehingga mereka pun berhak mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Paham ya? Dan orang yang kedua, orang yang ketiga, sedangkan orang yang buta mengakui nikmat Allah, ya, yang telah diterimanya dan menisbatkan nikmat tersebut pada Allah serta menunaikan hak-hak Allah padanya, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya sangat banyak dan tidak terhitung, sehingga wajib untuk kita mengakui bahwa nikmat itu hanya berasal dari Allah dan kita harus bersyukur atasnya. Dengan bersyukur akan melanggengkan nikmat yang akan diterimanya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, kami akan tambah, pasti akan tambah, ya, kenikmatan kepadamu. Dan wajib untuk berhati-hati dari mengkufuri nikmat, yaitu menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah. Orang tadi kan menisbatkan nikmatnya kepada siapa? Bapak-bapak moyangnya, dan dusta dia. Nah, ya, karena kufur nikmat itu akan menghilangkan kenikmatan, ya, yang telah ia terima. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat besar sekali, bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengingkari nikmat yang Allah berikan, ya. Nah, jelas sekali ya insya Allah pelajarannya. Baik, ada tugas di sini ya, latihan, silahkan dikerjakan, ada 4 soal itu. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis, dan tolong dihafalkan ya. Semua dalil-dalil termasuk ini tolong dihafalkan. Ya, dari setelah UTS sampai ini. PR-nya itu juga dihafalkan. Nanti sebentar lagi kita ada ulangan harian nih. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.